Mami bismillah dulu ya. Teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa di-mute suaranya. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Tisol Talk kita yang kedua. Mohon untuk teman-teman yang baru bergabung di-mute dulu speakernya. Jadi masih ada beberapa yang ini terdengar suara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sesi Tisol Talk yang kedua pada semuanya. Terima kasih sudah berbagi ini dan semoga masih lancar berpuasa dan masih semangat. Nah, untuk pagi hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik sekali untuk bisa kita diskusikan bersama, dan kita punya dua narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya, yang di bidangnya masing-masing, di Tisol tentunya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah Silvianti Yudisti Pangke. Sekali lagi mohon untuk para peserta, para teman-teman semua untuk di-mute audionya. Oke, untuk nanti ada dua speakers pada hari ini. Yang pertama yaitu Silvianti Yudisti Pangke. Beliau ini sudah lulus di University of Nottingham, United Kingdom, majoring in Tisol, master degree. Dan Silvianti nanti akan mendiskusikan dengan topik What Makes Students Autonomous, Roles of Task-Based Learning in Promoting Student Autonomy. Ini topik yang sangat menarik sekali, yang lagi booming juga di Indonesia mengenai student autonomy. Dan nanti setiap speakers akan kami berikan waktu sekitar 20-25 menit untuk mempresentasikan. Dan kemudian akan ada Q&A. Dan untuk Q&A nanti mohon sekiranya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman sekalian untuk menuliskan pertanyaannya di chat box room, ya. Dan setelah Silvianti Yudisti Pangke mempresentasikan topiknya yang sangat menarik, maka nanti akan dilanjutkan dengan speaker yang kedua, yaitu Muhalim, PhD Candidate in Education, Monash University Australia. Beliau akan membawakan topik yang sangat menarik juga, yaitu and research. Dan alokasi waktu 5 menit, kemudian diikuti oleh Q&A. Q&A-nya kurang lebih kami akan memilih 3 pertanyaan dari para peserta pada hari ini. Baik, untuk Tisol Talk yang kedua, saya akan memulai dengan speaker yang pertama, yaitu Mbak Silvianti Yudisti Pangke. Mbak? Panggilnya Sisil aja, Mbak Dewi. Ya. Oh ya, Mbak Sisil, biar lebih kelihatan akrab. Ya, beliau ini sangat muda sekali dan sudah lulus master degree di University of Nottingham, UK. Ya, jadi Mbak Sisil bisa coba screen-nya dulu ya. Saya screen. Iya. Oke, sudah bisa kelihatan. Jelas Mbak ya ini? Jelas. Ya. Ya. Silahkan Mbak Sisil. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Mbak. Ya, puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke, saya langsung saja. Jadi topik hari ini What Makes Students Autonomous, Role of Task-Based Learning in Promoting Student Autonomy. Ini adalah salah satu ada dua tugas kemarin yang saya kerjakan waktu kuliah dan digabungkan menjadi satu. Nah, kalau kita lanjut ke screen berikutnya, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada 4 topik penting: what is autonomy, what is TBL, autonomy and belief, and then last one is conclusion. Saya mau mulai dengan pertanyaan. Kalau kita ke slide yang ketiga. Do you like student-centered or teacher-centered learning? Saya mau lihat dulu jawaban teman-teman.
Ya, chatnya di mana ya ini? Di paling bawah, Oh Mak. ya, ya. Student centered. Sudah ada yang jawab student centered. Oke. Nah, next question. Ini pertanyaannya, jawabannya disimpan ya. Next question, in English. Language function or language form? Language function, combining, okay? Interesting. Language, okay. Students. Okay. Okay. Love them. Ada yang jawab love them. Of course you should love your students. Otherwise, kalau tidak suka siswanya gimana ya ngajarnya? Okay. Right. Good students, active, curious. Silent students, participate actively. Okay. That's interesting. One of you say silent students. Okay, let's just go to the next slide. I believe all of you know this. Ini cuma definition of autonomy. I highlighted important point. Bapak Ibu bisa baca di situ. Okay. Yang bisa dibaca saya ini aja ya. Saya skip yang bisa dibaca. Okay. Kalau of their own learning system, how though? This question. My students don't even know how to say a magic word when they make mistakes, like saying sorry. Or my students are only busy with their phones. How can how can they become responsible for their own learning system? Or my students don't even give me a yes or no, as someone told. Tadi kan ada yang bilang silent student, atau biasanya di Asian yang paling dikenal dengan namanya silent culture. Ketika ditanya, don't at all. My students often sleep in my class, or my students don't understand tenses or form. Tadi tidak bersemangat di kelas, tidur, main handphone, then what should I do? Get them involved in different activities. Why? That's the most powerful way to make them busy. Karena kalau siswanya tidak terlibat di dalam kelas, they will end up in maybe listening to you talking, but then they don't understand. Bisa juga berakhir di ketidakinginan untuk belajar bahasa Inggris or unwillingness to learn English. So get them involved in different activities. Okay, ini sekilas tentang task-based learning, which I believe semuanya pasti sudah tahu. Karena banyak ya Bapak Ibu yang mengajar di sini juga, Bapak Ibu dosen. So learner engagement in task or in activities. Okay. Selesai dibaca cepat ya. Mengerti task dari beberapa ahli. Influence into exchange comprehension. Ada clear goal, outcome to be shared, and so on.
The next slide showing about TBL framework. Jadi TBL itu ada frameworknya ada yang berbeda-beda. Ini punya Willis yang pertama, yang terkenal, jadi dia dibagi pre-task. Kemudian ada task cycle, yang terakhir language focus. Jadi language focus ini analysis and practice, tenses dan lain-lain ditempatkan di paling terakhir. Metodologi yang namanya Bapak Ibu pasti tahu, PPP. Tensesnya diajarkan pertama, kemudian yang lainnya nyusul. Kalau Alice ini ada goal, input, condition, procedures, predicted outcomes. Kemudian ada Nunan. Oke. Right. Itu frameworknya, kita langsung saja ke praktikalnya. Kalau application-nya bagaimana? The good thing about TBL is that TBL itu fleksibel. Jadi fokusnya adalah aktivitas. Kemudian bukan berarti grammarnya, bukan berarti tensi ada switch in priority. So meaning focus is the first, and then the second one is the language focus. Terjadi ada different priorities. Jadi yang pertama itu language meaning, and then after that language form. Jadi ini yang karena dia fleksibel, jadi kita bisa atur bagaimana caranya, apa yang akan diajarkan di dalam kelas. This is just one of many examples. Ini yang saya bersama teman-teman apply-kan di sekolah kami. Misalnya topiknya routines, levelnya pre-intermediate. Kemudian ada goals di sana. So with activity 1 vocabulary, aktivitasnya berbeda. Matching each picture to different activities correctly. Like misalnya karena topiknya routines, jadi nanti dikasih lagi melakukan rutinitas mereka, like wake up, having shower, and that's what students need to do. Okay? Karena TBL ini fokusnya adalah student sendiri, jadi students yang banyak aktivitas. Teachers-nya ini di sini role-nya adalah sebagai fasilitator. So, bukan berarti misalnya ketika siswa sedang mengerjakan aktivitas satunya ini, vocabulary, bukan berarti teacher tidak melakukan apa-apa. But basically, since teachers act as facilitators, jadi sementara mereka melakukan aktivitas ini, teachers itu mengawasi, melihat, memfasilitasi kalau ada yang mereka tidak mengerti, dan you visit them. Like that. Kemudian, sekarang dilanjutkan dengan aktivitas, yaitu speaking. Talk about activities you do in the morning going to school. Kalau misalnya, mungkin nanti ada yang mau mana dengan jumlah agak sedikit agak sedikit ribut. Bagaimana kalau misalnya banyak, kalau dikasih speaking seperti ini, nanti habis waktu, sebentar. Setelah vocabulary nanti mereka akan berfokus menggunakan yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Kemudian di different activities you do in the morning for going to school. So, pilihan, either you ask maybe only some of them to speak, atau biarkan mereka di dalam book, and then let them speak in maybe say group of 5 or 6 people. Kemudian gurunya karena fasilitator disupervise. If they don't understand, explain to groups. Setelah speaking selesai, and then you continue the next activity. Tapi beda. Doing interview with their friends, misalnya saling tanya.
So you do after lunch. Tapi pertanyaannya sudah dikasih. Question pre-intermediate. So you really need to know your students' level of English. Karena kalau tidak tahu level English, your students' English, aktivitas yang dibikin seperti apapun itu tidak akan menjawab kebutuhan. Makanya penting untuk tahu level siswanya, level mahasiswanya, things like that. And then after that, writing misalnya, yang terakhir dikasih writing a paragraph about your daily activities. So they write something, they write a paragraph about their daily activities. Dan terakhir itu language analysis. Kalau dilihat dari sini, bentuknya ini kalau Bapak Ibu masih ingat sebelumnya ada Willis, kalau dilihat yang bentuk ini di frame. So, language analysis-nya ditaruh yang paling terakhir. Nah, apa yang akan dibahas di language analysis? Jadi selama kegiatannya ini, selama mereka vocab, while they're doing the vocabulary, different activities speaking, teachers-nya karena sebagai fasilitator bukan cuma supervise saja, but you take some notes. Misalnya, the way they speak, kalau kita lihat di sini kan routines, tenses-nya arah ke simple practice. Jadi sementara students melakukan aktivitas, teachers bukan sekedar mengontrol, but then take some notes also. Kenapa? Karena notes yang diambil dari kesalahan yang siswa buat selama kegiatan ini, itu yang akan jadi language analysis, yang akan dibahas. So, this is a unique thing about TBL. What you discuss in language analysis itu adalah kesalahan language form yang dibuat oleh siswa kelihatan. Jadi yang diajari atau yang dibahas di dalam language analysis itu adalah apa yang siswa tidak mengerti, kesalahan siswa. So they don't make the same mistakes again. Sekalipun tetap setelah itu juga mau bikin kesalahan yang sama. But that's the important thing. Kenapa language analysis-nya ditaruh yang paling terakhir? As you read the previous slide said, TBL ini fokusnya adalah so their engagement is more important. This will have connection to the next slide. These questions: can the students cope with TBL? Ini Larson and Freeman points out that students tend to value the importance of learning language grammatical structure before communicating because they believe it is the source of their knowledge. Jadi begitu, ada siswa yang pembelajarannya sebelumnya sudah terbiasa dengan diajar. If you want to talk about this, harus ikut rule-nya seperti ini. Harus ikut rule-nya seperti ini. Jadi harus perlu beradaptasi, which is normal, karena segala sesuatu yang baru, apalagi metode yang baru diterapkan, mungkin terbiasa dengan traditional method, pasti akan ada yang namanya tantangan. Not just students, how about teachers? Kalau dilihat sini, Willis and Willis 2007, difficult for an experienced teacher and a more talented person to engage in TBL. Kenapa? Karena just like students butuh beradaptasi, teacher juga beradaptasi in the same time, which is ada pertukaran role. Kalau tadinya in traditional method, teacher-nya sebagai center, in TBL-nya sebagai center. Jadi ada pertukaran role, ada pertukaran peran, role here. So menantang bagi yang pernah mengaplikasikan TBL atau yang misalnya say kalau di sekolah, well, there are different types of teachers, English teachers, those who like giving
tugas misalnya, kasih tugas sama muridnya, ini akan selesai, sudah, selesai sampai situ aja. But also, there are some others who like to have more engagement with students. Jadi ini tantangannya. Nah, sekarang, what are roles of PBL in promoting student autonomy? Ini salah satu penelitian saya. Ini dari yang atas ya. Di sini ada prior knowledge. Jadi seperti tadi, misalnya yang traditional method, itu yang diajarkan pertama adalah grammar, tenses. Jadinya itu yang ada di otak mereka adalah kalau saya, if I mistakes, I cannot continue speaking or I cannot continue writing. Why? Karena then ini jadi prior knowledge. Prior knowledge-nya mereka, which is later stay their cognitive. Jadi apa yang di sebelumnya, cara belajar sebelumnya akhirnya menjadi cognitive ability. And then setelah cognitive ability-nya seperti ini, they create beliefs. Jadi ada create kepercayaan, belief dari students. Kalau misalnya, if I don't know tenses, it will be difficult for me to develop my English skill. Misalnya, di speaking, when they want to speak, when they want to talk about daily activities, jadinya terbatas. I need to memorize the tense first, I need tenses first, then I would be able to speak. Contoh kecilnya seperti itu. So then, tergantunglah siswanya tergantung kepada guru. Because every time they make mistakes, they always come back, no, I cannot do it. I cannot do the activities by myself. Karena selalu salah. Jadinya beliefnya ada old beliefs. I type here old beliefs. Old beliefs ini dihasilkan dari prior knowledge yang ketika semua kegiatan cuman berfokus kepada nomor saja. Nah, how about TBL? TBL seperti yang tadi itu, TBL aplikasi TBL-nya yang simple itu. Setelah siswa, kalau yang diutamakan adalah students engagement. Let them make mistakes. It's okay. Be new beliefs create. Jadi ada new beliefs-nya jadi tercreate di sana. Nah, new beliefs ini didapat dari mana? Apa new beliefs-nya? Kalau yang tadi old beliefs-nya, I cannot do this if I don't know, if I don't memorize the pattern of tenses, for example. In this new beliefs, they will have a new belief, which is, oh iya, enggak apa-apa kalau setiap aktivitasnya, later on I will learn from my mistakes. Jadi terjawab need analysis. Now, what is connection with autonomy? Kalau dilihat di sini, nah, language analysis yang ditaruh di terakhir ini, this develops metacognitive ability. Metacognitive ini refleks siswa. Bagaimana siswa merefleksi kesalahan yang mereka lakukan. And it only when you prioritize the activities first, the communication first, or the students' engagement first, before the grammar or tenses, sebelum language formnya. Nah, metacognitive ability ini tidak akan berkembang kalau misalnya cuman dikasih aktivitas, tidak ada language analysis. Tidak ada language analysisnya. It is why it's important. Jadi sementara kegiatan penting sekali untuk teachers memperhatikan kesalahan apa yang dibuat oleh siswa, biar supaya bisa dibahas. Kemudian homework. Nah, ini paling sering. Jangan memberikan homework yang tidak diberikan, atau homework yang tidak dikasih feedback sama sekali. Why? How will students develop their metacognitive ability kalau homework-nya terlalu banyak dan tidak dibahas? Atau homework-nya cuma dijawab begitu dan tidak ada feedback sama sekali, cuma diperiksa, and then it stops at you.
you don't share it to students. Padahal feedback itu penting sekali. Why? Because it develops ability. Okay, Mbak Sisil, it's 5 more minutes. Okay, right. Sorry. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca ini tentang Cultural User Questionnaire, ada penelitian sebelumnya tentang belief. Hubungannya dengan TBL, dengan tercreate-nya aktivitas seperti ini, siswa jadi tidak takut-takut. Oh iya, it's okay if I make mistakes, I will be able to correct it later on with my peers. Jadinya they will have a new belief. Kalau misalnya bikin salah ya sudah, tidak apa-apa, nanti terakhir juga diperbaiki, and they will be better than before. Okay, this is belief. Nah, ini adalah salah satu penelitian saya, namanya it's a study case. So TBL lewat aktivitasnya, kemudian namanya learn belief on self concept. Jadi mereka ini tipe siswa yang seperti apa? Nah, kalau dilihat di sini, learners belief on individual self-perception, jadi bagaimana siswa melihat diri mereka dan ke bagian dari tengah ke kanan. Learners belief, description and competence. Kalau dilihat di bawah, cognitive competence-nya changeable. Jadi your knowledge-nya yang fokus pada tenses bisa berubah lewat aktivitas yang baru. Jadi dia berubah berakhir di cognitive strategies. Kemudian ada jadinya development, there is a development in autonomy. And then ada sebelahnya learners belief self-evaluation. Jadi bagaimana siswa mengevaluasi kesalahan mereka. And it won't happen first without teacher's assistance. Jadi bukan berarti, oh iya, kalau autonomi berarti siswa sudah tidak perlu assistance dari guru. No, they need it. Masih pemula Inggris. Di sana evaluation, reflection, change bisa berubah, kemudian ended in metacognitive strategies. So, problems yang tadi, bagaimana dengan siswa yang tidak terbiasa, dan bagaimana juga yang tidak terbiasa. Then there should be teacher training, training. How would we do the learner training kalau misalnya mengajar saja di kelas waktunya tak. Yang ketiga kita melakukannya di kelas in the same time, students-nya di-train. Jadi begini aktivitasnya seperti ini. Maybe mungkin 3-4 awal itu akan mengalami tantangan karena mereka masih beradaptasi. But then setelah mereka terbiasa, it will be easier for you to adapt it. Kayak ke conclusion, ini if you can read it. Jadi sementara kalian baca, Bapak Ibu membacanya, tadi yang penting sekali di metacognitive, terbiasa dengan aktivitas di dalam unit has connection to activities they do in the class. Jangan dikasih homework yang tidak ada hubungan sama sekali dengan aktivitas yang diberikan sebelumnya. It's either the one that has connection to activities you done in the, atau misalnya mau persiapan untuk meeting berikutnya bisa juga. So don't forget to always give them feedback, karena kalau students bisa lihat, oh ya, jadi I start doing it with my teachers, later on kaminya berkembang. Okay, Mbak Sisil, time is up. Yep. Okay, that's a brilliant presentation from Mbak Sisil, and it's time for asking a question from some of the participants. So there are some of the questions, I'll pick up 3 of them. Yep. The first one, I think it is an interesting one. How to start guidance analyze mistakes? Most students do not know the mistakes. Okay, right. That's should I just answer directly or? Yes. Okay. Thank you, Mbak Dewi. That's a good question, brilliant. Jadi kalau misalnya bagaimana mau guide student, sedangkan mereka tidak menyadari kesalahan mereka, which is why
Bangun pagi. Oke. Tolong di-mute para peserta. Ya, karena itu kenapa teachers-nya sebagai facilitator. Jadi, in order to guide students to be able to analyze their mistakes, you need to facilitate them. Jadi sementara mereka aktivitas misalnya, like I told you, take notes. Oh iya, salahnya begini. Kayak misalnya tadi, when they speak the interview activities, then what you need to do is that kalau di notice aja, oh ya salahnya ternyata ini. When you say I wake up in the morning, say I am wake up, for example, in the morning. Jadi kesalahannya itu. Nah nanti di language analysis, that's what you explain generally to students. Jadi siswa mulai notice, oh kesalahannya saya itu yang tadi itu. Okay, give the same topic or jadinya jadi pas di language analysis-nya saya ambil contoh yang tadi pas mau simple present tense you explain to them simple present tense you use the jadi ketika sih ke tapi require simple tense mereka bikin salah, but it will be how to say that less than before. Kesalahannya jadi seperti itu. So how to take them, take notes. Okay, Mbak Sisil, another question. I think this is relevant to our condition for today. Is about the online learning. What kinds of TBL activities that we can apply for non-English students in this online learning system, as well as tasks that encourage them to learn more? Okay, that's a good question actually. Tadi kan kalau teman-teman baca di profile saya yang di-share oleh adminnya di TESOL Talk ini, I'm currently leading a school. Jadi ini private school, namanya English Private School Bridge. So because of the coronavirus, we've been doing the online sessions. Nah, what type of activities? Basically the same. We still focus on listening, speaking. What example? Everyone is familiar with IELTS, I believe. So di IELTS class misalnya kita topiknya misalnya hari ini it's about education. So the first thing, say di sana ada 4 sampai 5 siswa. In the first slide, usually what I do, it's different, depends on students' language proficiency level. Kalau proficiency levelnya, okay, kalau levelnya misalnya sudah say they know how to speak English already, cuman mungkin perlu dikasih touch sedikit, I give them questions first. Activity 1. What do you think about education in Indonesia? Misalnya. Activity 1, and then I give another topic also. Setelah itu follow with vocabularies. Hari itu say productive skills, speaking sama reading. So for them to be able to speak, I give them questions to lead them in. Kemudian dikasih vocabulary. And then after that, give them different topics for them to talk. Nah, setelah ini, setelah apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka bahas di everyone basically, when some students talk, atau satu siswa berikan opininya, siswa yang lain they receive input, so they learn each others. Dari sini bisa belajar, and then after that follow up with other questions. Bukan cuma questions, but then vocabulary also, and then when you give them writing, after you do the writing online, pakai Google Classroom. Jadi pas mereka misalnya bikin writing di post di why
langsung dicek ini salah. Jadi feedbacknya ini misalnya they have problem with paraphrase-nya susah. Jadi so then I send them back feedback, control them. Karena kalau siswa yang belum terbiasa, apalagi online, kalau cuman feedbacknya cuma di post aja seperti itu, and then you don't check, awal-awalnya harus dicek, harus dikontrol. Read my feedback. So far, we have 15 online classes yang lagi jalan ini. At first, masih penyesuaian. When I dibaca, then it's actually next. Kalau dikasih I don't have to read the feedback. Hasilnya ada. Okay, mau pick up Cecil or? Okay, yeah. Okay, I think because we just have a 3 question for the limit. Okay. So I'll pick up one of the most, how do we manage our teaching time, including giving reflection or feedback, if we are targeted by curriculum to finish many topics in 6 months? This is very relevant to the teachers nowadays. Yeah, teachers. Before I presented it, I actually I come across this question karena pertanyaan yang ini bukan cuma pertanyaan yang datang sekarang. Kemarin juga pas lagi kuliah dikasih pertanyaan yang sama. Yeah. Nah, kalau skala besar kemudian harus ada target kurikulumnya. Like say senior high school students, junior high school students ada targetnya. Apalagi ini untuk actually this is what we do in the class with some students also. Karena kan ada juga siswa yang SMA sama SMP. Karena actually ini fleksibel. So sekalipun misalnya ada target say dalam satu semester itu you need to finish, misalnya ada language analysisnya ada 5 tenses in the same time. Bagaimana you the tenses, so you create the material yang tidak sekalipun dikasih goalnya seperti ini dari kurikulum, tapi kan at the end you yourself is the one who create in the silabusnya sudah ada aja aktivitasnya di kelas seperti apa. Don't get trapped with finishing exercises in your book. Jangan sampai end up menyelesaikan yang ada di buku paket. That's not the point of applying TBL. No, it cannot be like that. Dipilih aja. Jadi misalnya simple past tense yang ada tertulis di situ. So the target is speaking and is listening. For example, it's grammar and writing. Fokus aja di situ. Dan you create activities juga menyesuaikan dengan goal yang ada. Jadi it's actually come back to the way of how you develop activities in the class. So, ini yang sering terjadi, trap in leading students to finish all exercises in students. Nggak bisa itu. You pick up some, and then create your lesson plan that will suit the goals written in the syllabus. Basically, again, it comes back to you. Karena TBL ini fleksibel, jadi sesuaikan dengan target, tapi jangan sampai cuma menyelesaikan. Okay, it's a good explanation. A question from the participants. Actually, there are some of the question, but for who wants to give more question to Mbak Cecil, jadi bisa aja nanti ya privately asking a question. Bisa Mbak Cecil nanti menuliskan alamat email maupun Facebook maupun Instagram, bisa direct message ya, nggak apa-apa Mbak Cecil. Ya, bisa. Kalau kita menjawab semua pertanyaan banyak yang interesting sekali. Jadi nanti di chat box bisa Mbak Cecil untuk
memberikan email maupun Instagram maupun social media. Okay, thank you so much, Mbak Sisil, for your time and for the valuable topic for today. Yes. Okay, now I have one more speaker for TESOL Talk 2, and it will be Mas or Pak Muhalim. So are you ready? Yes, ready. Yeah, he is a PhD in Monash University, and he will deliver a topic: the multi-real learn in TESOL, implications for educational practice and research. Okay, the floor is yours. Sisil ya, bilangnya ya. Dan semua teman-teman yang sudah bergabung excited sekali karena ada 89 peserta. Sebuah kebahagiaan sendiri ya, kita bisa bertemu, bersilaturahmi, dan mempersingkat ya, kelihatan. Oh, udah kelihatan ya. Jadi saya di sini membawakan, jadi saya mungkin wajah saya nggak terlalu akan kelihatan ya. Masalah dua. Jadi saya akan menjelaskan tentang the plurilingual turn in TESOL, implication for educational practice and research. Saya ini agak minder juga ya setelah Mbak Sisil presentasi, karena Mbak Sisil lebih, saya mungkin akan menyentuh karena apalagi guru dan sudah riset, dan saya kira insight yang baru, dan saya berharap dengan presentasi ini bisa memberikan insight yang baru bagaimana riset agenda kita ke depan dalam TESOL atau applied linguistic maybe bisa kita kembangkan. Ini Pak alamat. Maaf, Pak Muhalim, mungkin ini mikrofonnya kencangkan atau apa, kayak ada suara-suara a bit noisy. Saya menggunakan wireless ini, tadi saya akan pakai kabelnya ya. Ya, coba Pak. Nah, kan ya. Okay. Yes. How is it? Ini it's better. Yeah. It's much better ya. Yeah, much better. Ya. Jadi between multilingualism and plurilingualism. Jadi judul saya adalah multi or plurilingual turn. Jadi kita berfokus pada shiftingnya. Jadi peralihan antara multilingualism and plurilingualism. Walaupun sebenarnya dalam konteks Indonesia kita belum terlalu melakukan riset yang mendalam atau aplikasi yang mendalam tentang multilingualism or plurilingualism, atau mungkin bahasa kita adalah bilingualism. Cuma ini sayang sekali karena dia menjadi neglected area yang belum banyak kita apply dan kita kaji. Nanti saya akan beralih ke konteks itu. Jadi bagaimana alur presentasi saya akan mulai dari broader scholarship. Jadi broader scholarship apa yang bahas di broader ke konteks Indonesia. Bagaimana di konteks Indonesia kita bisa mengaplikasikannya dalam teaching and learning, kemudian dalam riset kita. Ada agak kontensius ya, agak term seperti multilingualism ini agak samar juga. Kalau di-define oleh Council of Europe itu sebagai bagaimana kita mengetahui beberapa bahasa. Jadi itu adalah definisi yang sangat sederhana sekali. Sedangkan kalau kita masuk ke dari Council of Europe juga, kita away dari pemahaman bahwa ada beberapa bahasa X ke pemahaman bahwa
tidak dilihat sebagai mental compartments yang berbeda. Jadi misalnya saya mempunyai bahasa Indonesia, saya mempunyai bahasa Inggris, kita anggap sebagai struktur di bahasa Inggris dan struktur di bahasa Indonesia berbeda gitu. Jika saya mengajarkan grammar dalam bahasa Inggris, saya nggak boleh memasukkan grammar bahasa Indonesia misalnya, karena dia terdiri dari struktur yang berbeda, syntagmatic order yang berbeda. Itu nggak seperti itu. Jadi sekarang ada kecenderungan bahwa ahli dunia melihat bahwa bahasa itu nggak ada fixed boundaries, nggak ada batasan-batasan yang fix. Jadi kita harus melihat bahwa bahasa itu selalu fluid. Dan kita bagaimana bermain menggunakan berbagai bahasa yang berbeda untuk construct meaning. Jadi tujuan pembelajaran sebenarnya adalah bagaimana kita mengkonstruksi meaning melalui berbagai macam semiotic resources, berbagai macam multimodalities, berbagai macam language resources. Dan ada banyak sekali istilah, kalau Bapak melakukan riset, bacaan dan sebagainya, dia disebut sebagai multilingualism, plurilingualism, word franca, code machine, metrolingualism, lingual, yang sangat berat, tetapi sebenarnya mereka berasal dari asumsi yang sama, bahwa bahasa itu berada di kompleks ekologi yang sangat jadi dia berada di dalam lingkup ekologi yang sangat diverse, di mana keberagaman ini harus kita embrace, harus kita benar-benar akomodasi bersama-sama. Mungkin di sini Bapak Ibu guru yang berpemahaman bahwa ketika saya mengajar bahasa Inggris dan saya menggunakan bahasa Indonesia di dalamnya, maka itu akan dianggap sebagai interference. Itu agak dianggap sebagai sebuah apa bahasa Indonesia interference ya? Sebagai sebuah gangguan. Ya, sebagai sebuah intervensi gitu. Enggak. Jadi kita melihatnya sebagai sebuah scaffolding. Scaffolding itu bahasa Indonesianya jadi kalau bangunan itu kita membangun sebuah bangunan itu ada bambu, kayu-kayu, itu adalah scaffolding. Jadi bahasa lain, ketika kita belajar bahasa Inggris sebagai targeted language, bahasa lain itu dilihat sebagai scaffolding, sebagai bagaimana dia membantu pemahaman acquisition bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, bukankah dari sejak Adam dan Hawa diciptakan, oh enggak juga ya, mungkin dia masih menggunakan satu language ya. Tetapi ketika kita udah diciptakan dalam berbangsa-bangsa, bernegara, bukankah bahasa itu sudah eksis gitu kan? Terus dari linguistic plurality ini, dari diversity ini, underlying assumption. Jadi yang membedakan adalah asumsi yang menjadi dasar pemahaman perbedaan bahasa ini. Katakan bahwa dalam tradisional, saya menggunakan tradisional, walaupun ini contentious juga ya, ambigu juga penggunaannya. Dalam pemahaman tradisional, kita melihat bahasa itu sebagai separate system, sistem yang berbeda gitu. Bahasa Indonesia mempunyai sistem yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahasa Melayu yang berbeda, India, Thailand yang berbeda. Dan ini di zaman sekarang yang kontemporer ini, kita masih melihat beberapa scholar, misalnya Chomsky ya. Chomsky masih berpemahaman seperti Chomskyan paradigm, masih memahami bahasa seperti ini. Tetapi sebenarnya walaupun Chomsky tentu saja nggak sepenuhnya benar, karena nggak ada scholar yang sepenuhnya salah, nggak ada scholar yang sepenuhnya benar. Tetapi ada dengan argumen yang
bahwa sebenarnya bahasa itu fluid, bahasa itu cair, di mana bahasa ketika kita belajar suatu bahasa, peranan bahasa lain itu sangat penting. Jadi ketika kita tidak melakukan glorifikasi ya, bagaimana mewahkan, ini sesuatu yang wah, bahasa Indonesia itu sesuatu yang wah, makanya jangan bawa bahasa Indonesia atau bahasa daerah, nah ini yang menarik, bahasa daerah ke dalam pengajaran kita. Saya akan masuk ke bahasa daerah ini, bagaimana bahasa daerah bisa dibawa ke pengajaran bahasa Inggris. How to apply this for teaching, learning, and researching ya, and research di sini ya. Maaf, ini salah tulisan saya. In Indonesian context, ada buku yang dari sekarang lagi di Queensland University, dia published by Routledge terbaru. Judulnya nanti saya akan ini di akhir slide. Kita bahwa di konteks Indonesia kita mempunyai extremely diverse linguistic resources. Saya Google ada beberapa perbedaan pendapat apakah Indonesia di peringkat kedua atau peringkat ketiga negara yang mempunyai bahasa yang paling kaya di dunia. Jadi yang pertama itu adalah Papua Nugini. Yang kedua katanya India, yang ketiga Indonesia. Tetapi the other day, saya pernah baca bahwa Indonesia itu di peringkat kedua, dia bukan di peringkat ketiga. Jadi Indonesia itu 10,7% bahasa dunia itu ada di Indonesia. Karena sekitar 707 bahasa. Bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan sebagainya. Jadi kita punya diverse yang sangat luar biasa, tetapi sedikit sekali kita curahkan untuk masalah ini, khususnya masalah language policy. Pada language policy, kita masih, sorry to say, bahwa pemerintah kita dan kita juga sebagai praktisi memahami sumber daya yang luar biasa ini. And many Indonesian indigenous language are dying. Banyak bahasa indigenous ini. Jadi indigenous ini bahasa asli ya. Jadi kalau Pak Sudi dia membedakan antara dia nggak setuju penggunaan istilah lokal language or traditional language or regional language. Di antara 277 endanger sudah dalam berbahaya, sudah berbahaya, dan 76 language ini udah hampir punah. What do? Di context teaching, kita harus concern on the revitalization of indigenous language. Should we bring to our class? Jadi ada berbagai hal yang kita bawa ke indigenous language pertama, karena kita ingin merevitalisasi indigenous language, bahasa hampir punah misalnya, bahasa hampir punah, kita 10 bahasa yang masih digunakan di Indonesia, mulai dari Jawa, Aceh, dan sebagainya, tetapi sudah hampir punah. Bagaimana di our class, bagaimana kita bring this to our class, dan kita melakukan kita melakukan bahasa Indonesia, Inggris, kemudian slang misalnya. Code mixing dan code sebenarnya. Karena di multi or plurilingual term, mereka memixing karena mereka beranggapan bahwa bahasa itu mempunyai cognitive system yang berbeda. Sedangkan di multi plurilingualism atau dalam translanguaging misalnya, di mana dia melihat bahwa dynamic, cair, dan sebagainya, mereka beranggapan
ini adalah senjata bahasa yang luar biasa. Kita bisa memasukkan bahasa Indonesia ketika kita mengajar bahasa Inggris. Tujuannya apa? Adalah untuk kalau Mbak Sisil tadi mengatakan jadi metacognitive ability itu melakukan self evaluation belief kita. Jadi translanguaging juga kita berkaitan dengan bagaimana kita berpikir tentang ya. Oke, keep continue. Ya. Bagaimana ya? Karena kita mengakomodasi semua bahasa ini dan kita melibatkannya dalam konstruk bahasa. Jadi bahasa sebagai sebuah yang kan banyak sekali ide yang berkembang di ranah multilingual atau lagi kan update dan saya di sini membahas translanguaging beranggap bahwa tidak ada fixity of language boundaries. Jadi bahasa itu nggak fix, sistemnya menjadi scaffold di sini kita akan asosiasi dan sebagainya. Jadi ibu guru dan harus move away dari monoton Inggris yang bahasa Inggris dari Amerika misalnya, atau bahasa Inggris misalnya. Kita harus move away dari bahasa lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu bisa kita proses teaching and learning. Dan ini yang belum sama sekali kita garap sama sekali. Saya sedang ada bagaimana kita melakukan languaging di Indonesia tapi dalam konteks languages. Jadi kita udah ada 3 polisi kita ya pemerintah kita di pemuda dan sebagainya sejak awal-awal ya. Tapi dikatakan bahasa. Jadi implikasi dari yang udah nggak banyak yang vernakular, udah yang daerah atau mereka bahasa daerah. Implikasinya adalah generasi sekarang ini yang berbahasa daerah. Mereka either berbahasa Indonesia atau konteks Indonesia juga sebenarnya bahasa indigenous, bahasa lokal. Nah, ini kita bisa mulai dari proses kita dalam teaching and learning. Kemudian dalam research kita, kita bisa melakukan revisiting, critiquing, challenging, developing our language policy, tend to glorify
memuahkan. Saya belum mendapatkan istilah yang pas. Glorify, tolong saya dibantu Glorify. moderator Kemenangan. ya. Apa? Kemenangan apa? Ya apa ya? Ya benar ya seperti itu. Memuahkan gitu ya. Iya, memuahkan. Memuahkan bahasa Indonesia dan privilege monolingual or standard English teaching. Jadi kita masih terlalu fokus pada standardized pronunciation kamu salah. Itu sesuai dengan Amerika enggak. Karena dalam konteks monolingual or plurilingual term atau dalam konteks word Englishes, yang paling penting adalah intelligibility. Bagaimana memahami sama lain. Anda ngomong, saya ngomong, menggunakan our own accent, tetapi sepanjang kita paham, it's okay. Dan membuat semiotic resources kita juga menjadi kaya gitu ya. Kita privilege monolingual standardized English teaching, indigenous language as a rich semiotic resources. Jadi kita mengignore, kita cuek. Kita mengacuhkan, kita mengacuhkan bahasa lokal kita. Kita mengacuhkan bahasa lokal. Dan ini bahaya. Karena kita punya sumber yang luar biasa yang kita bisa bring to the table. Dan ini loh yang saya bisa lakukan. Oh wow, oke. How ini udah soon 3 slide lagi. How diverse languages in Indonesia belum kita dalam riset kita, Ibu. Diverse language in Indonesia, kita bisa men-scaffold teaching and learning. Saya sendiri konteksnya, saya adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya udah meninggalkannya hampir 4 tahun karena saya udah di Melbourne ya. Itu bagaimana, dan di kampus saya itu ada banyak sekali student dari berbagai daerah. Saya sekarang menyesal kenapa saya nggak dapat ide ini dan saya nggak bring this to my class atau melakukan ini di riset saya. Bagaimana bahasa daerah dari saya bawa sebagai senjata untuk proses pembelajaran bahasa Inggris. Jadi bahasa daerah itu jangan isolasi, gitu ya. Jadi bahasa daerah jangan diisolasi. Have to speak English now or bahasa daerah di sana aja. Enggak. Jadi harus cari cara gimana bahasa daerah justru membantu dalam konstruksi bahasa Inggris. Ini belum diriset di kita. Jadi ini sebuah topik yang sangat menarik. Riset agenda berikutnya adalah cultivating the underlying cultural, political, shape, and educational practices. Apa yang saya maksud dari slide ini adalah ketika kita bicara masalah bahasa, berbicara tentang masalah culture, identity, agama, bahasa itu sendiri. Politisasi bahasa itu bisa memakai ya yang atau colonization kan bahasa ini. Padahal bahasa itu harus diverse dan harus kontekstual. Ketika kita mengajarnya dalam bahasa Indonesia, mengapa kita lain supaya kita bisa saya mengulang lagi di saya supaya kita bisa melakukan meaning making dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi kita juga harus melihat underlying ideologi di balik religious, political dan sebagainya. Itu juga kita bahas semuanya. Jadi enggak hanya masalah languaging aja, masalah kebahasaan enggak, tapi masalah gaya dan sebagainya.
ini suggested reading ya Bapak Ibu. Bahan materi saya sebelum untuk presentasi sekarang ada yang di tengah dan yang di sebelah kanan saya ini. Thank you. Okay, it's very interesting for your topics, and we have some of the questions in the chat box. Mas Pala, are you ready to answer the chat box? Ya, silakan. I think I'll pick one. Okay, this is from Pak Made Heri Santoso. Halo Pak Made. Pak Made nanti di the next speaker di TESOL Talk ya Pak Made ya. Halo Pak. Halo Pak. Ya, saya dengar-dengar aja ini. Nanti ya saya kontak Pak ya. Oke, ini bagus juga, saya juga penasaran juga dengan hasil temuan tesis Pak Mas Muhalim nih gimana? Oh, apa sih ini pertanyaannya? Menurut Pak Made ini dipakai bisa bisa diartikan mengagumkan. Nah, translanguaging is apa namanya di tesis Mas secara umum? Maaf Mbak Dewi, karena saya sebelumnya nggak mengkoordinir ke Mbak Dewi. Yeah. Jadi saya membahas tentang plurilingual term di Indonesia. Saya bahas adalah religion in language teaching. Ini karena konteksnya Indonesia, saya fokus ke Islamic values, ke language teaching. Saya sebenarnya, dan itu kaitan dengan slide saya sebelumnya bahwa kita mau bertanya understanding terhadap standar bahasa itu sendiri. Dan finding saya, jadi saya karena saya juga menyentuh saya menyentuh beralih saya fokus ke ranah ideological monolingual or standardized English teaching. Dan di situ saya mendevelop bagaimana teacher bisa profesional ketika dia memasukkan culture. Jadi biasanya kita nih, misalnya contohnya ini Mbak Dewi, ada dosen atau guru ngajar nih, dia memasukkan cultural or religious values. Mereka bukan meaning making dan pembelajarannya. Nah, di sini saya framework bagaimana teacher memasukkan belief-nya dan juga mengajar language, tapi tetap fokus ke teaching goal. Saya mendevelop satu framework itu, dan kemudian saya mempertanyakan tentang saya mengembangkan konsep translanguaging juga. Ada juga namanya dengan istilah transsemiotising. Tapi karena saya membangun beberapa dimensi dimensi epistemologis, ontologis, ketika kita melihat translanguaging dari sisi ideologi. Intinya adalah bahwa kita benar-benar harus fokus pada konteks kita masing-masing. Bagaimana jangan di strip away, jangan kita abaikan, tetapi kita menjadikannya sebagai affordance dalam mengajar supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Seperti itu, Dewi. Oke. Ini sudah banyak di penelitian Mas Muhalim ini, dia bilang let's work together, Pak. Oh, saya belum baca ya. Iya. Nih. Nah, yang menurut saya kan ini mengenai tadi with the now reduced time for EFL subject in current curriculum, how important is it to keep advocating the maintenance of exposed language and bahasa in our classes, or is it our job as a teacher? Oke. Harus bahwa kita sebagai orang bahasa kita punya tanggung jawab sebenarnya dalam melakukan revitalisasi indigenous language itu. Dan ini bukan menurut saya ini bukan masalah bukan masalah time restriction atau workload. Proses akomodasi indigenous language itu sebenarnya dia berasal dari spontaneity.
spontaneity. Bagaimana kita melakukan spontanitas, tetapi tetap fokus pada language teaching. Makanya di tesis disertasi saya, itu saya mengembangkan bagaimana dia spontan, bisa mengakomodasi berbagai ideologi, tapi dia fokus teaching. Nah, ini walaupun kita spontan, ada beberapa hal dalam pengajaran. Jadi misalnya kita harus sudah tahu, oh ini ya. Nah itu kita nggak perlu ketika proses delivery kita bisa lakukan. Jadi waktu nggak akan terlalu terkooptasi. Tapi kita melakukan meng-acknowledge, merecognize different language di situ, different culture atau different ideologi. Tetapi untuk time restriction saya kira nggak bakalan menjadi masalah karena dia sifatnya nggak terfokus ke task. Walaupun sebenarnya bisa kita lakukan juga di task untuk. Oke, masih satu pertanyaan lagi kalau mau silakan. Ya lumayan panjang nih. Mengenai bahasa Indonesia, kita tidak boleh melihat grammar bahasa Indonesia. Kenapa gitu? Jadi karena ini ada pengalaman dari rekan-rekan kita yang mengerjakan dan setelah tahu nih grammar bahasa seperti apa, kemudian dimasukkan untuk kemudian diajarkan grammar bahasa Inggris. Ini pengalamannya mengajar bahasa Indonesia kepada murid dari Australia yang nah sekarang menurut Mas Muhalim nih, karena rekan kita ini kalau tidak salah tadi mendengar bahwa Pak Muhalim menyebutkan bahwa grammar bahasa Inggris tidak boleh grammar bahasa Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya kenapa tidak boleh melihat grammar bahasa Indonesia? Screen saya melihat chat ya, teman-teman. Iya, di paling bawah, Pak. Ya, Mas. Saya, wait. Iya, nggak apa-apa lihat chat. Nanti saya ini. Tapi saya lihat screen-nya. Sebenarnya, berarti agak keliru menangkap saya tadi. Enggak, justru saya mempromote bagaimana kita di situ. Yang saya ingin lakukan adalah saya ingin promote bahasa Indonesia atau bahasa daerah ke dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Itu sebenarnya yang saya ingin lakukan. Yang saya endorse ke teman-teman, ke teman guru, dosen, semuanya. Kita harus melakukan ini. Bahwa kita harus melakukan bagaimana bahasa Indonesia membantu pemahaman bahasa Inggris atau dalam konteks BIPA tadi misalnya BIPA ya, bagaimana bahasa Inggris membantu bahasa Indonesia misalnya. Jadi languaging itu kita melihat bahasa cair. Jadi ketika student misalnya dalam level awal dia masih gado-gado tulisannya gitu, campur Inggris, campur bahasa, it's okay. Tetapi bagaimana yang penting adalah dia melakukan yang tadi katakan metakognitif ya, karena ini adalah proses metakognisi dan metadiskors sebenarnya. Bagaimana dia melakukan refleksi percayaannya dan dia mengevaluasi konstruk bahasanya sendiri. Oh, kalau di bahasa Inggris ini seperti ini, bahasa Indonesia seperti ini ya. Oh, berbedanya seperti ini dan itu bakalan pemikiran mereka sendiri. Oke, sudah 3 pertanyaan sudah dijawab oleh dan cepat. Terima kasih Mas memberikan presentasi mengenai topik yang sangat menarik dan begitu banyak partisipan nih yang mau gabung. Let's work together. Oh iya. Oke. Sama Mbak Dewi, saya akan lihat chat ya. Ya. Jadi nanti Mas Muhalim bisa taruh alamat email maupun any sosial media yang ada di chat box yang di grup Zoom ini ya. Email saya tadi di situ. Iya. Atau mungkin lebih bisa lebih mempermudah bisa memberikan alamat Facebook atau nanti di boleh ya. Di Facebook aja ya Mbak. Ya. Oke, terima kasih Pak Muhalim, terima kasih Mbak Sisil untuk sharing ilmunya yang sangat TESOL Talk 2 pada hari ini dan kami akan informasikan nanti akan ada TESOL
Talk 3, mungkin setelah Lebaran insya Allah, yang akan kita selenggarakan, dan akan ada keynote speakers yang lebih wow lagi dengan topik-topik yang bisa membuat kita memahami TESOL field of study lebih dalam lagi. Oke, dan untuk sisa waktu kita di TESOL Talk yang kedua ini, saya ingin sharing mengenai beberapa sponsor kita dari beberapa kampus dan beberapa jurnal. Oke, Erpin mungkin mau memberikan informasi mengenai jurnalnya, atau Mas Willy atau Mas Muhalim? Jurnal ya. Mau promosi jurnal di kampus mungkin atau gimana? Kalau jurnal saya, waduh, saya lupa exposure ya. Kalau jurnal bahasa Universitas Muhammadiyah Makassar itu namanya exposure, Bu. Jadi kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan melakukan submission ke jurnal kami. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita mau networking ini, kita melakukan kolaborasi. Oke, atau RT kampus Sorong. Oke ya, kalau dari saya nanti saya akan share beberapa jurnal, link jurnal di grup peserta. Kalau dari saya namanya Jurnal Kalam Pendidikan. Mohon maaf ini di sini lagi azan ya, soalnya saya di Papua, jadi kalau di teman-teman di sini sekarang udah jam 12. Jadi itu nanti saya akan share link jurnal ke grup WhatsApp. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Erpin, terima kasih Mas Muhammad, peserta yang hadir di TESOL Talk kedua. Jangan lupa setelah Lebaran kami akan ada TESOL Talk 3 juga dengan keynote speaker yang lebih wow lagi. Oke, terima kasih bergabung dengan kami pada hari ini. Semoga sehat selalu, puasanya tetap lancar, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semua. Should I leave? Yeah, you should leave. Thank you, Kak Muhalim. Thank you Mbak semuanya. Dewi, Mbak Mas Ervin, dan Mbak Sisi. Bye. Bye. Thank you, Joel. Selamat Idul Fitri ya semuanya ya. Yang bagian merayakan. Oh ya, minal aizin Terima kasih.